ada yang warnanya coklat seperti ini, ada yang hitam, ada diusahakan untuk bisa menggunakan yang kepekatannya itu jauh lebih sedikit ya. Jadi kan kita ambil seperti ini. Kalau yang hitam banget itu nanti hasilnya akan selain lama, kemudian tidak terlalu maksimal. Jadi diusahakan, biasanya itu kan ada ibu-ibu yang kita biasanya suka ini sendiri lah ya, kalau misalnya ada yang nggak sampai berapa kali masak gitu, itu dipisahin aja Bu. Jadi jangan dijadiin satu sama minyak jelantah orang-orang yang pakai berkali-kali gitu. Nah, ada yang goreng ikan asin, pastinya beda dengan yang goreng tahu tempe gitu ya. Ya. Jadi dari sini kemudian kita masukkan secara aktif. Nah, karkol tadi ya. Seperti ini Bu. Namanya apa? Karkol. Aktif. Ya, ini kalau nggak salah sekilo 50.000. Karena kita belinya orang udah lama banget ya. Karena memang makanya nggak banyak. Jadi nanti akan kami kasih formulanya ya Bu. Karena nanti, nah ini ada formulanya. Kalau saya sekarang infokan ininya dulu aja, bahan-bahannya. Jadi butuh berapanya, berapa gram. Karena nanti hitungannya itu kita lebih banyak pakai timbangan digital. Karena memang nggak banyak. Dibeli sampai nggak berkilo-kilo gitu. Jadi ini namanya orang aktif. Kemudian ini ada NP10. Enggak. Oh ini airnya. Oh. Jadi ini yang bahan kita perlukan ya Bu ya. Ini tadi, ini nanti ke sini. Nanti dimasak, jadikan pasta. Kita selesaikan yang pasta dulu aja ya Bu ya. Nah. Boleh nggak kalau misalkan bahannya apa dulu, baru nanti prosesnya? Oh gitu. Ya berarti saya perkenalkan ini dulu ya berarti. Oke, ini bahan untuk membuat pasta ya Bu. Ini dengan KOH. Cari di bahan Google ya. Kalau itu kapan kami bukan di sana. Tapi beli bahan kimia ada kan? Tidak tahu ada. Sudah ngerti. Kalau bahan kimia biasanya harus belinya sekarung. Sebaiknya beli di online. Kalau di online kan diajar. Bisa kiloan. Jadi meminimalisir ini kita juga ya biaya. Karena lumayan mahal kan. Ini untuk membuat pasta. Oh plus ini juga. Plus air. Air ini, air yang digunakan air demineral ya Ibu, bukan air mineral. Kalau air demineral itu mineralnya sudah dikurangi. Kita yang pakai itu adalah amidis. Seperti ini. Jadi ini air yang memang mineralnya sudah dikurangi. Atau merek lain itu ada Cleo. Jadi tidak semua air yang biasa kita minum air Suli mineral, bisa suli. cari yang demineral seperti itu. Nah kita biasa yang kemarin direkomendasikan adalah amidis seperti ini. Jadi ini KOH itu sama air ditambah juga dengan minyak yang bagus ya Bu. Jadi itu bukan cuma minyak jelantahnya aja. Kita minyak nabatinya adalah Barco. Minyak Barco. Bu, karena kalau semuanya pakai jelantah itu nanti hasilnya tidak maksimal bersaing. Karena sebenarnya sabun itu kan dari minyak ya Bu, aslinya. Jadi tambahannya adalah minyak Barco. Kemudian kita selesai nanti pembuatan. Itu untuk pembuatan pasta. Ini yang sudah disaring, kemudian ini air sama minyak Barco dan KOH. Nah, kemudian setelah menjadi pasta premium. Nah, setelah dimasak nanti akan menjadi pasta seperti ini. Awalnya tuh putih, kemudian kita akan dapatkan sampai menjadi ini. Jadi pastanya selainya itu jadi kayak selai nanas. Awalnya itu selainya selai apel yang agak putih. Sama lah kalau kita bikin selai nanas, awalnya kan kalau kita tambah gula sampai ini itu kan masih kuning gitu ya. Nah sampai dapat seperti ini. Nah ini pasta. Ini kenapa premium? Karena nggak pakai minyak jelantah. Jadi kalau untuk produksi untuk diri sendiri kita nggak pakai
pakai minyak jelantah. Kalau yang ini kan untuk cuci tangan, kalau mau buat apa namanya sabun buat mandi, cuci muka itu kita pakai yang premium. Kan nggak enak ya Bu kalau sudah pakai skincare mahal-mahal pakai minyak jelantah terus ininya kasihan perawatannya nanti. Nah, jadi kalau ini yang sudah pakai minyak jelantah, ini seperti ini. KW2 ya. Ya. Jadi ini nanti ya memang sedikit berbeda, ada putih-putihnya karena memang kan tadi ada lemak-lemak bekas. Jadi putih-putihnya itu ya super fat yang memang tidak bisa teroksidasi ya dengan apa namanya dengan bahan-bahan aktif dan KOH ini. Jadi ada karena memang pastinya sangat berbeda bahan baku yang dihasilkan dari bekas misalnya goreng ikan itu nanti ada lemak ataupun misalnya goreng ayam atau ini daging itu pasti beda, ada lemak-lemak yang terserap tertinggal di sini, makanya kenapa jadi ada putih-putih seperti itu. Nah kemudian boleh Bu silahkan kalau mau dilihat, jadi masih harus dimasak lagi seperti itu, atau dijilatnya belum manis berarti posisinya masih belum matang sempurna seperti itu. Jadi kan ini akan keluar minyak-minyaknya seperti ini ya Bu. Seperti itu. Ya, mau praktek ini cuci piring. Ya. Kita selesaikan membuat pasta dulu ya Ibu ya. Nah, itu sudah dimulai ditimbang pemurnian untuk 1 kilogram ya Bu, 1 kilogram minyak jelantah yang akan kemudian ditambahkan dengan 70 gram arang aktif. Arangnya dicuci dulu ya Bu. Nah, arangnya itu, arang yang tadi hitam-hitam ini ditimbang dulu 70 gram, ditimbang 70 gram dan kemudian dicuci supaya yang debu-debu kotorannya yang ada di arang itu Ini minyak yang jelantah yang Mursari. Oh, yang Mursari. Sana. Kan prosesnya di sini. Minyak jelantah tadi. Nah, kemudian minyaknya kita panaskan ini Bu. Nah, pemanasannya ini pun kita pakai termogan untuk mengecek suhunya maksimal di angka 70 derajat. Gagal tuh beberapa Bu. Ada banyak masa gagal karena ternyata dari teknik saja, teknik mengaduk saja nantinya itu akan menghasilkan kadang ada yang jadi bantet gitu loh Bu. Jadi nggak bisa jadi pasta yang seperti ini dengan teknik minyaknya 1 kilogram, arang aktifnya 70 gram. Kemudian minyaknya dipanaskan sampai 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, Ini udah kita skip ya Bu. Tapi dulunya agak lama. itu baru dikasih arang aktif ya? 70 gram. Setelah itu dipanaskan dan kemudian didiamkan, kita saring. Saring dengan menggunakan tisu saring, saringan seperti ini, kemudian ditambah tisu lagi. Yang agak lama. Kalau kayak kertas saring lagi. Kertas saring nanti Lebih lama lagi. Jadi ini repot tisu berapa gitu. Kalau mau pakai Sampai 70 derajat Celcius. Belum. nanti setelah posisi 60-70, nah kita masukkan 60-70 berarti ya? 70. nanti kita matikan kompornya, kemudian dimasukkan aktif. Ya, setelah nanti didiamkan ibu-ibu kan nanti berproses ya, arang aktif itu akan menyerap apa namanya kotoran-kotoran yang ada di dalam minyak jelantah. Setelah berapa jam? Tergantung minyaknya ya. Gitu.
gitu. Yang jelas nanti lebih jernih dibandingkan dari awalnya. Nah kemudian nanti mulai disaring, setelah dingin nanti disaring, kemudian nanti menghasilkan minyak panas. seperti ini hasil saringannya. Kemudian setelah itu masih ke sana ya. Ya, sambil diaduk. Itu dimatiin kompor belum? Nyala tapi apinya kecil ya Bu, kecil. Setelah arangnya dimasukkan 10 sampai 15 menit masih dimasak, nanti baru dimatikan. Sangat kecil Pak, karena memang kita nggak sampai 100 derajat ya, lebih dingin banget nanti ininya. Saya cuma 60 sampai 70 derajat aja ini panasnya. Ya, makanya termogan kita sering pakai gitu untuk ngecek. 70. Kita biarkan 60 sampai 70 Pak biasanya yang kita pakai. Nggak boleh Bu. Hasilnya nanti berbeda Bu. Hasil pastanya. Nah. 15 menit ya? Diaduk selama 15 menit. Nah, ditunggu dingin dulu, kemudian disaring dengan saringan seperti biasa, dilapisi dengan tisu. Minyak jelantah yang sudah tersaring, kita mulai ke proses pembuatan pasta. Ya. Dingin, udah dingin Bu. Ya, jadi setelah nanti proses tadi kan sekitar 10 sampai 15 menit tadi dimatikan kompornya, kemudian tunggu sampai dia bereaksi aktifnya. Kan dia mengikat kotoran-kotoran. Nanti akan berubah warnanya dan kemudian kita dinginkan. Setelah beberapa jam, Ibu mulai menyaring. Kita biasanya bikin pasta itu agak lama memang. Misalnya sekarang buat, besok baru kita buat pasta. Jadi ada misalnya hari ini tuh kita saring dulu nih, kita sudah punya stok beberapa, kemudian kita buat. Jadi dalam satu hari berikutnya kita buat beberapa pasta. Didiamkan harus ditutup rapat atau boleh dibiarkan terbuka? Dibiarkan terbuka nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nanti ada yang masuk ya Bu. Biasanya kan kadang jangan sampai nanti ada debu-debu yang ini, karena makin lama nyaring itu nantinya kan pastinya akan tersaring ya. Kalau misalnya ditaruh di suhu ruang yang mungkin agak tertutup lah sedikit gitu ya, jadi nggak ada apa namanya, mungkin kadang kan kalau namanya minyak tuh binatang-binatang suka masuk tuh Bu, gitu. Ada laron-laron kecil suka ini atau di dalam ruangan atau di mana lah yang mungkin bisa tidak terhindar dari itu ya. Kemudian setelah disaring yang hasilnya seperti ini, kita lanjut buat pasta ya. Nah sebelumnya ini slow cooker namanya, beda dengan rice cooker ya ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik. Nah ini keramik, nanti bisa beli, harganya sekitar 300 sampai 400. Jadi panas sudah di hasilnya kayak gini nanti biar hasilnya Iya, yang itu selai. Slow cooker. Slow cooker. Harganya 300 sampai 400 ribu tergantung merek ya Bu. kita dikasih soalnya. Ya, sebelum kita proses, ini dipanaskan dulu, nyalakan ke posisi ini high. Ya, ini dalam posisi high, kemudian dicek suhu maksimal di panaskan sudah. Ya, ini dipanaskan dulu dan kemudian kita masukkan lebih dahulu. Yang minyak ini nanti Ibu setelah disaring. Pastikan lagi ini 1 kilo ya Bu ya posisinya. Khawatir nanti Ibu saat nyaring masih ada sisa-sisa, jadi ya
berkurangnya banyak gitu. Jadi dipastikan supaya ukuran formulanya tepat. Jadi ini yang 1 kilo. Iya betul, makanya kalau kami biasanya agak lebihkan gitu, lebihkan karena nanti kan kalau malam nyarinya suka nggak sabar tuh, yang ada di dalam itu tuh nggak disaring, lama ditinggal aja gitu kan. Nah ini kita pastikan 1 kilo, ini sudah dipanaskan, masukkan minyak jelantahnya yang sudah disaring. Kemudian KOH itu beratnya 3. Oh ya. Barco yang minyak ini posisinya 333,3. Apa tuh? Minyak nabati yang Barco tadi. Kita pakai barco. Yang penting minyak. 333,33. Angkanya unik memang dari sananya ya Bu. Kita dikasih Rumusnya seperti itu. Gram ya, itu gram. Gram lah ya. Iya, gram. 333,33. Karena kemarin kita pernah buat itu beda ukurannya, karena hasilnya juga berbeda Bu. Jadi ketepatan ukuran itu sangat menentukan. Dan ini posisi sampai di 60 sampai 70 derajat juga. Jadi tidak sampai panas banget. Nah, kemudian kita siapkan KOH. KOH itu sebanyak 267 gram KOH. 200 berapa? 276 Ini gram ya? fungsinya itu untuk menyatukan ini Bu, menyatukan minyak yang tadi di sini, nanti kan plus air juga. Nah kemudian dengan air amidis tadi ya, air mineral, yang kemudian bisa membuat minyak itu bercampur dengan baik. Itu pengemulsi, kemudian ini sudah masuk ke tahap KOH-nya yang ditambahkan dengan air. Air amidis itu sebanyak 533 gram. 500 Ya, 533. Kalau sedang menggunakan KOH, mungkin agak dijauhkan ya Bu. Kemudian pakai APD, pakai masker lah minimal, karena baunya agak menyengat dan khawatir gatal. Yang untuk kulit sensitif, kemudian kalau ditambah air juga dia agak panas. Ya, sejenis soda api tapi bukan soda api. Jadi agak jauh, baunya nanti menyengat. Sampai 70. Nah ini baru sekarang 61. Ya, ini sudah di angka 62. Sudah masuk di angka 62 derajat. Kita siapkan air plus KOH tadi. Nah, kemudian ini akan dimasukkan. Jadi tidak diusahakan untuk jangan dibalik ya, jangan air dulu kemudian baru minyak. Tapi pastikan minyaknya dulu baru kemudian air plus KOH-nya. Nah, ini sudah mulai ada putih-putih perubahan. Nah, kemudian kita mulai mengaduk. Aduknya tuh pelan. Ini butuh teknik yang lumayan, karena saya sendiri sampai sekarang masih belum bisa terus terang. Yang baru berhasil itu beliau sama Bu Ratini, karena beda tangan itu hasil pastanya tuh gagalnya tuh ada yang menggumpal, kemudian jadi keras, tidak jadi pasta, tidak jadi seperti selai. Jadi ditekan di bawah sampai dasar, kemudian digerakkan di bawah. Nah kemudian sambil berpindah pelan-pelan.
Betul. Bu, ketika mencampur yang tadi KOH, jangan air dulu ya. KOH dulu baru ke air. Supaya nggak bengkak. Ya. Kemudian saat Kalau ngaduknya mengaduk diangkat. ini juga ya di dasar ya, di dasar. Nah ini hasilnya putih kan ya Bu? Jadi kita nyebutnya tuh selai apel awalan. Nggak bisa Bu, nanti muncrat Bu. Hasilnya nggak bagus. Pengaduknya itu memang harus pakai Hand blend. nggak bisa pakai mixer. Nggak bisa Bu. Karena selain itu juga kecepatannya beda. Karena kan kalau hand blend itu cuma sedikit ya. Kalau mixer kan kemana-mana ini ya. Cuma tanya kamu Ya. setelah media sama balkon masukkan ke Sekitar 20 menit ya. Mengaduk ya, ada 20 menit ya. Topik. Sekitar 20 menit mengaduk ada ya. Sampai nanti terlihat kental. Kemudian nanti setelah itu kita aduknya bukan pakai ini lagi. Setelah dia agak mengental, agak keras itu kita ganti pakai spatula. Karena dia harus ambil bukan berat-berat. Kalau udah berat nanti kita ganti pakai spatulanya. Kita usahakan yang plastik ya Bu. Jadi untuk memudahkan karena kan minyak dengan plastik mudah dia ini. Anaknya nih, tiba-tiba aku mati. Mati sih ya. Lamanya makanan Ibu. Jadi rata-rata insya Allah organik ya. Kemudian, nah karena istilahnya biang cair. Ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan bahan-bahan pastanya. Pasta yang Itu diaduk itu ya? yang kami ini yang kami pakai ya Ibu ya. Jadi nanti kalau di tempat Ibu silakan pakai ini dulu. Tapi jika hasilnya tidak memuaskan Bapak Ibu adik sekalian, silakan nanti membuat formula tersendiri karena nanti itu maksimal di ininya berapa gram, ini berapa gram nanti akan tidak jauh dari angka-angka tersebut. Karena biasanya kita mengukur pH ya. pH di sini kemarin terakhir yang kita pakai pH berapa Bu? Guru pH air kemarin berapa? 7 sampai 9, 7 sampai 7 9. sampai 9 air yang kita pakai di sini. Gitu. Karena dan diusahakan untuk pakai air sumur, jangan pakai air pump. Ini air pump boleh? Ini air pump ya? Iya. Karena air pump itu cenderung ada klorin, kemudian ada zat-zat lain yang ditambahkan. Nah itu hasilnya tidak sejernih yang kita inginkan. Jadi kita akan menambah bahan EDTA namanya itu lebih banyak. Nah sekarang kita ke formula sabun cuci piring yang nanti kita siapkan adalah pasta sebanyak 2,5 supir ya. Kita butuh 250 gram pasta yang sudah jadi tadi, yang sudah Ibu buat. tambah air. Kemudian tambahkan air itu 750 ml. Kemudian dipanaskan dan diaduk sampai cair. Nah, nanti ini yang kita sebut dengan biang cair. Kemudian sambil Bapak Ibu adik mengaduk, kita panaskan air. Jadi kita masak air. Nah, ini kita siapkan. Jadi nanti saat mengaduk kita sudah siap. Ngaduknya nggak boleh ini Bu ya, dipencet penyet aja nanti berbusa. Nah, itu Terlalu ada banyak. teknik mengaduknya juga. Sebenarnya kalau diaduk sampai kekuatan maksimal, itu nanti muncul busanya terlalu banyak. Jadi nanti Ibu nggak kelihatan. Jadi pastanya tadi berapa gram? 2,5. Airnya 7,5. 250 berbanding 750 mili ya, 250 mili ya. Setelah itu cair, nanti satu tim berikutnya sudah mulai melakukan penimbangan bahan-bahan.
Ini busanya dari pasta. Iya. Iya Bu. Minyak kan udah menghasilkan busa. Minyak. Busanya tadi dari minyak barco itu kan kalau kita pakai perusahaan dia pasti bisa. Bahannya itu ini. Kemudian kita siapkan timbang bahan-bahan lain ya Ibu. Bu ya ini udah. Ya. Yang biasa ya. Akhirnya apa? Baru kesana. Enggak, kita nggak jadi kasih. Ya, artinya dari pasta ini benar-benar sampai larut ya? Ya, Sampai cair. kita melarutkan pasta. Sampai cair. Enggak begitu lama. Baru Sampai jadi Berapa cair. menit sih Bu sampai larut sampai 15 menit. Enggak bisa. Iya. Karena kalau mendidih kasihan kalau nanti tangan Ibu jadi api kecil. Yang penting dia larut. Ini sedikit, ini pastanya sudah mulai mengental ya. Ini kalau begini sudah susah menggunakan hand blend. Nah, tadi minyaknya berubah seperti ini. Masih putih warnanya, masih seperti selai apel. Nah, kemudian nanti itu dari low. Masih di high. Ya, ini hasilnya setelah menggunakan hand blend sekitar 10 menit aja. Ya, sekitar 10 menit lah hasilnya. Setelah jadi selai seperti ini kita bisa menyimpannya berapa lama? Mungkin kita Yang ada di rumah. Karena kalau garam beriodium itu sudah ditambahkan mineral-mineral lain yang dibutuhkan oleh tubuh yang tapi tidak dibutuhkan oleh sabun seperti itu. Jadi beli kalau nggak salah 1 kilo itu 7.000 sampai 8.000 untuk kopinya. Kalau kerosok sebenarnya bisa bagus, tapi hasilnya coklatnya beda Bu. Ini sekilo 7. Ini kerosok soalnya jeput. Minta aja garam biasa Bu. Udah ngerti lah ya. Dia nggak jual garam dapur. Berapa gram ya? Ada garam Inggris lagi. Garamnya itu sebanyak 300. Ini sayang banget Bu, apalagi Himalaya. 250. Tangan saya bacanya beda nih. Garamnya 250 gram. Kemudian yang Texapon. Ibu sambil di ini ya Bu, jangan sampai salah. Kemarin itu kita belanja sama tukang di sana. Nah ini Bu, sedikit di skip sedikit. Ini hasilnya yang tadi itu sudah mulai berubah seperti ini, sudah mulai mengkilau dikit, kuningnya juga sudah beda. Kemudian yang high-nya itu kita rubah ke Ini juga ya. oh, kewal, masih kewal. Untuk apa ya? Ini buat ini nanti. Campuran cuci piring. Ya, lanjut. Oke. Tadi garam 250 gram, kemudian Texaponnya 700 gram. Nanti setelah membeli diusahakan sampai di rumah ditulisin ya Bu. Kita bisa, apalagi kita yang nggak ngerti pas awalnya, dibuat seperti itu. Karena kalau dari sana itu biasanya plastikan, itu nggak ada namanya. Jadi kita usahakan untuk menghafalkan EDTA. EDTA-nya itu 20 gram. EDTA. Nah itu fungsinya itu untuk apa namanya ya? Selain menjernihkan itu sama ini pH-nya tadi ya. Jadi kalau pakai Ini dimasukkan? air pump, EDTA-nya nanti akan lebih banyak. Kemudian ibu siapkan juga ampitol. Ampitol itu 500 mili. Ampitol. Ampitol. Oh gram, ya maaf gram. Jadi ini untuk 500 gram, kemudian ada Camperland. Nah ini kombinasi berdua ini untuk menghasilkan busa dan kekentalan. Campurannya belum sebutin ini. Nah Berapa? kan mirip-mirip tuh Bu. Kita tuh Berapa banyak Bu? nanti sambil googling ya Bu. Selalu nyari Camper pakai C, Camperland. Bu Rika, mulai.
Sudah. Sebentar Bu, ini dulu. Kam- 200. Untuk Kemudian, mengenalkan ya. iya, mengentalkan dan untuk busa ya Bu. Semua gram ya, Bu? Kemudian siapkan tadi bahan-bahan yang lain ya. Itu ada pewarna sama apa namanya? Parfum. Yang parfumnya itu Ibu silahkan selera Ibu, Bapak, Adik masing-masing. Kalau kami pakai yang ini yang apa Mbak? Lemon. Ini yang wangi lemon. Kalau yang lain dipersilahkan sesuai dengan selera masing-masing. Iya, betul. Bukan di bibit minyak wangi yang itu ya Bu, beda nanti hasilnya. Ya, kemudian kita siapkan benzoat juga ya Bu. Benzoat ini kan biasanya untuk di makanan itu untuk minimal mengawetkan supaya nanti tidak gampang berjamur. Itu hanya 10 gram. Parfumnya butuh 10 ml. Kita timbang-timbang semua jika sudah selesai. Itu biang cair sudah selesai. Yang bahan sudah semua Bapak Ibu Adik. Saya ulang ya. Saya ulang dari awal. Kita butuhkan Texapon itu 700. Garamnya 250. EDTA-nya 20. Ampitolnya 500. Camperland-nya 200. Pewarna itu kita pakai 2 untuk hasil yang hijau seperti itu. Tapi dua warna. Tapi itu tergantung selera Ibu juga ya. Nanti silahkan mengkombinasikan warna-warna yang ada. Warna dasar yang ada silahkan dikombinasikan. Nah, kami menggunakan warna hijau yang seperti itu adalah kombinasi dari warna hijaunya 39, kemudian birunya itu 13 tetes. Ya, 39 dan 13 tetes. Hijau tua. Kemudian parfumnya 10 ml, 10 sampai 20 parfum. Kalau yang kami pakai Parfumnya berapa? 10 sampai 20 sama benzoatnya 10. Sudah? Bapak Ibu, Adik, semua sudah? Biang cair, pasta yang dicairkan, yang kita sebut biang cair, itu sambil disaring, masukkan ke dalam tempat. Nah, itu garis merah itu untuk ukuran 10 liter. Tapi yang atas ya Bu, bukan yang bawah. Jadi untuk memudahkan kita. Awalnya itu kami improvisasi sendiri ya Bu. Sebelumnya itu pakai ember, kemudian kami pakai garis batas, kok ternyata nggak kelihatan banget. Akhirnya kami pakai. Ini sebenarnya tempat kerupuk loh Bapak Ibu. Tempat kerupuk di Garamnya dicairin pakai air panas ya, Bu? Nah, garam yang tadi dicairkan, kita gunakan air panas untuk memudahkan dia larut. Disaring lagi. Kemudian EDTA dicampur dengan Texapon. Diaduk sampai benar-benar tercampur dengan baik. EDTA dan Texapon. Garam ini juga fungsinya untuk mengentalkan, karena kan air biasanya kalau ibu-ibu itu pengennya kan sabunnya itu kental ya, kalau cair itu gampang habis katanya. Nah, fungsi dari garam itu adalah mengentalkan juga. Oh, ini buat nanya Mas berapa? Mencairkan saja sih Bu. Yang penting hasil akhir tidak lebih dari 10 liter. Jadi semua bahan tercampur maksimal di atasnya. Dan kita juga sudah menyiapkan airnya ya Bu, air yang biasa, air dingin. Diusahakan untuk air sumur. Sudah Mbak? Nah, setelah garam larut, masukkan ke dalam EDTA dan Texapon tadi yang sudah teraduk.
pelan-pelan sampai kemudian terlarut semuanya. Kalau kurang, masih ada garam yang belum larut, bisa ditambahkan air lagi. Pokoknya kata kuncinya adalah 10 liter hasil produksi. Jadi kalau misalnya nggak usah takut nambahin ini air seberapa nggak usah takut. Yang penting hasil di akhir itu adalah 10 liter. Air panasnya ini kira-kira kisaran suhunya? Nah, ada sisa-sisa itu kita masih bisa tambahkan air kembali untuk bisa kita masukkan. Tadi ini larutan Biang cair ditambahkan dengan Texapon yang sudah dicampur dengan EDTA, kemudian ditambahkan lagi dengan air larutan garam. Sisa yang belum larut bisa dilarutkan kembali dengan air hangat untuk memudahkan bahan-bahan semua tercampur. Pastikan nanti urutannya disesuaikan dengan kondisi ini ya Bu, karena khawatir nanti kita pernah salah urutan saja, itu hasilnya ngambek Bu, beda hasilnya dengan yang sebelumnya. Betul, bukan cuma bantet, dan cair. Kita kan nggak sesuai pasar dong ya, karena permintaan dari pasar itu kan maunya kental, kemudian agak dibuka. Nah, ini bisa didiamkan. Karena kalau sampai 3 jam Bapak Ibu nunggu, capek. Ya, dipush. Itu sampai berapa jam mereka? Biasanya kita diamin sampai semalaman. Karena biasanya kita baru sore ya. Besok pagi baru. Anda jadinya, Anda uni jadi itu. Anda uni sudah jadi gitu. Ini nggak gatel Bu, taruh di tangan nggak gatel. Oh, di tangan nggak agak gatel. minyak-minyak. Indikasi kalau dia jadi ditaruh tangan nggak gatel. Berapa kira-kira? Berapa volumenya? Berarti ini gatel ya kalau masih di ini masih gatel ya? Iya, masih gatel. Seperti itu ya. Kayak rice cooker aja kali Bu. Cuma memang dia lebih, tapi kalau dia di posisi paling saat naiknya aja dia yang agak tinggi ya. Ya. Tadi sudah masuk biang cair, Texapon, garam dan ini EDTA. Nah sekarang kita masukkan ampitol. Ini ampitol dulu ya. Kita masukkan ampitol, perlahan-lahan diaduk, sambil diaduk. Nanti posisi kita bisa jadi akan terlihat lebih ya Bu, karena posisi busa. Jadi busa itu nanti lama-lama akan turun. Jadi kok kenapa lebih sih kelihatannya gitu kan? Karena ternyata busa. Apa ini? Ini camperland, setelah ampitol dimasukkan camperland. Sambil terus diaduk untuk bisa rata sempurna. Nah, itu kan kelihatan lebih ya Bu, Bapak. Nah, itu sebenarnya busanya yang naik, nanti dia akan perlahan-lahan akan turun. Setelah itu kita bisa siapkan parfum dan pewarna. Nanti dia turun Pak. Itu busanya, itu busa. Kita dulu awal-awal juga begitu loh, kok setelah di akhir jadi susut gitu kan. Makanya kita tambahkan. Agak dikit lah ke sampai sini gitu. Karena nanti dia turun. Kita mulai, ini hitungan tetes ya Bapak Ibu Adik. Yang ini hijau dulu ya, 39 tetes. Siap berhitung.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Natasha cepet. Ini birunya Sira. 13. Siapa mau ngadu? Pengen ngadu. Ada yang mau ngadu? Ayo laki-laki. Tidak, jangan khawatir nanti gatal atau apa enggak. Kalau di sini sudah Kalau pakai satu tangan nggak bisa karena nggak ada tenaga, makanya pakai karena licin ya, ini posisinya sudah licin ini sudah jadi sabun. Ini tinggal finishing saja. Tadinya apa? Aku ya. Pakai mesin sana nih. Kalau tadi kan ada pelindungnya Bu, jadi bukan di sini aja. Tangannya jangan masuk. Formulanya ya Bapak Ibu, adik, ini formula untuk sama seperti yang sebelumnya untuk 10 liter karbol wangi atau pembersih lantai. Jadi karbol wangi itu biasanya kan kalau suka di rumah sakit tuh wanginya beda ya, bukan kayak yang di rumah yang ada SOS, kalau saya boleh sebut nama gitu ya, itu berbeda. Ini wanginya tuh kayak wangi, namanya wangi pine oil. Jadi orang bilang ini wangi rumah sakit katanya seperti itu. Ya, ini untuk pembuatan 10 liter dibutuhkan biang cair. Nah, apa tadi biang cair, ada yang tahu? Itu apa sih? Itu ya cairan minyak Selai sudah pasta. sama air itu kan. Iya, benar. Yang menyimak biang cair itu adalah pasta Pasta plus ditambah air, air. kemudian dicairkan, kita sebutnya itu biang Biang cair. cair. Ya. Untuk biang cair yang dibutuhkan pastanya itu lebih sedikit dibandingkan dengan formula cuci piring tadi. Pastanya ini hanya dibutuhkan 125 gram untuk 10 liternya, kemudian airnya ini 375. Tadi berapa ini? Tadi Kita 250 tambah kita sudah anggap 750. sudah bisa ya untuk penimbangan dan yang lain-lain tidak dibuat seperti yang tadi ya. Kita mulai ke proses untuk lebih cepat 250 liter sama jauh-jauh. 250 liter sama 300. 10 itu 50 gram. NP 10, N nano, P pasta 10, namanya NP 10 itu butuh 50 gram. Kemudian Texapon sama seperti yang sebelumnya yang agak padat kemudian licin itu butuh 100 gram. jangan sampai dimatiin. Garamnya 50 gram, EDTA 50 gram, kemudian pine oil parfumnya ya, pine oilnya itu dibutuhkan ini terakhir 350 ya, 350 mililiter. Kemudian pewarna, sekali lagi pewarna ini tergantung selera masing-masing. Kalau kami pakai warna kuning itu warna ini kuning tua itu terakhir berapa ini? 250
sudah, itu 7. Sekali lagi tergantung selera masing-masing. Mau warna apa, silakan. Kemudian kita beranjak, ini ada yang baru, Galaxolite. Ini untuk fungsinya adalah untuk mengikat parfum. Karena parfum lantai itu pengennya kan kita lebih Tahan lama. ya semerbak wangi. Nah itu kita gunakan Galaxolite untuk mengikat parfumnya. Kita gunakan tuh sedikit kayak 3 mili dan memang agak mahal. Berapa? 100 per 100 mili. 100.000 per 100 mili. 50.000 per 100 mili. Oh 50.000 per 100 mili. Kita pakainya hanya 3 mili, Bu. Jadi jangan khawatir nggak akan ini banget. Kemudian kita pakai benzoatnya 10 gram. Kemudian yang Benzoat berikutnya berapa? ada 10 gram, Celosite. 10 gram. Ya. Karena salahnya kita masukin parfum dulu lah. Oh iya. Itu tadi bahan-bahannya celo ya, Celosite-nya itu 30 gram. Celo pakai C, E, L, O, size-nya S, I, Z, E, size. 30 gram. Saya ulang ya Bu, Bapak, Adik. Tadi biang cairnya 125, paspat, kemudian 375 air, NP10 50, Texason 100, garam 50, EDTA-nya 50, pine oil-nya 350, pewarna kuning muda 7, pewarna kuning tuanya 25, Galaxolite-nya 3 mili, benzoatnya 10, selonya 30. Selesai sih. Nah, sekarang bagaimana perlakuannya? Biang cair tadi sudah, kemudian jangan lupa siapkan air hangat dimasak, sedang proses di belakang. Kemudian masukkan Texapon, garam dan EDTA. Diaduk, 3 macam tersebut diaduk. Texapon, garam, EDTA dimasukkan ke dalam satu wadah, kemudian diaduk. Garam. DTA. Texapon, garam. Udah mendidih belum? Masih. Panasnya udah belum? Sedikit lagi. EDTA. Garam, Texapon, EDTA jadi satu. Tapi sebentar ya Bu, air panasnya. Garamnya boleh dicairin. Nanti kan Bang, air panas. Tunggu air panas. Buruan Bang. Nanti disaring sini. Untuk memudahkan Itu garam ya? biang cair tadi disaring ya, sambil kemudian mengaduk ini, tim yang satu mulai menyaring biang cair, kemudian air panas dan air yang biasanya juga sudah kita siapkan. Ampitol kemudian NB10 itu juga sebagai antibakteri ya Bu. Jadi kan kalau yang dibilang apa namanya ini antibakteri, nah sebenarnya itu dia itu sudah membunuh kuman. Jadi ampitol NB10 yang ada di dalam cuci piring maupun yang ada di sini itu sudah antibakterinya. Jadi kalau ada yang biasanya kan jualan ini sudah antibakteri, dan pastinya seperti itu karena NP10 itu membunuh bakteri. Ya. Nanti setelah ini tercampur, dimasukkan ke sana dengan disaring juga. Tadi yang Texapon, garam dan NP10 diaduk, kemudian kita campur dengan biang cair yang sebelumnya.
NP10 Texapon, yang diaduk itu Texapon garam EDT apa? Itu NP10 nanti akan kita masukkan. Jadi masukkan ini dulu. Iya. Nanti parafum galaksolide itu dicampur dulu, baru kemudian dicampurkan ke dalam adonan yang sebelumnya. Tadi ya, jadi nanti setelah kita siapkan parfum dalam jumlah yang telah ditentukan, masukkan galaksolide. Sebenarnya untuk membuat ini relatif lebih mudah ya, karena kan dia agak cair, tidak sekental sabun cuci piring. Dan ini nanti lebih kesat. Kalau cuci piring itu licin maksudnya berbeda licinnya ya. Kalau ini dia cepet kesatnya, biar nggak kepleset kemudian yang habis ngepel gitu kan. Nah, jadi sebaiknya ukur dulu semua bahan-bahan yang sudah ada, baru kemudian kita bekerja. Jangan maksudnya baru buat ini, kemudian baru ukur gitu. Jadi kita siapkan bahan-bahannya dulu semua, baru kemudian kita tinggal masukkan. Ya, semuanya untuk formula 10 liter. Itu di dalam. Itu apa, Bu? NP10. Ini parfum NP10 sama galaksolide. Itu di akhir-akhir sebelum Saya tetes tadi ya. Ini yang banyak apa yang formula tetap di angka 10 ya Bu. Jadi berapapun yang dimasukkan di sini, di sana maksimal jadinya 10 liter. Bu Rika, beda susutnya berapa itu? Kalau ini banyak busanya tidak seperti yang sebelumnya. Busanya lebih sedikit Bu. Jadi kita nggak sampai naikkan sampai seperti yang tadi enggak. Busanya nggak banyak. Itu tadi Nah, tadi kan parfum sama galaksolide, kemudian masukkan NP10-nya, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita bisa masukkan ke warna. Ini kita kasih warna kuning ya. Jadi kuning muda sama kuning tua. 7 banding 25. Yang tuanya 25, kuning mudanya 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
22, 23, 24. Selamat berberat. Terima kasih. Ya, kalau ini relatif lebih cair dibandingkan dengan itu, dengan sabun cuci piring. Karena tidak pakai slide. Nah, sabun size ini perlakuannya jangan dipakai air hangat untuk mencairkannya, tapi pakai air dingin saja. Nah, ini hasilnya seperti ini ya Bu ya. Tapi kalau misalnya Ibu pengen warna yang lain, silakan improve sendiri. Jadi kayak anak TK tuh biasanya suka campur-campur warna, silahkan pengen yang warna kan pengen beda dibandingkan dengan kami yang di sini pengen warna yang lain, silahkan improve sendiri, nggak masalah. Yang penting adalah formula ini untuk 10 liter. Selonya kita campurkan dengan air dan cepat untuk mengaduknya ya Bu, karena dia nanti akan khawatir menggumpal. Tenaganya cowok. Kemudian setelah ini kita cairkan segera masukkan ke
disaring dan kemudian diaduk benar-benar ya selesai. Kemudian diaduk rata. Nah, pengadukannya ini memang agak sedikit lama karena selo itu nanti akan mengikat air-air yang ada. Jadi sebenarnya kalau selonya banyak dia jadi kayak apa namanya gumpalan-gumpalan kayak gel gitu loh jadinya. Nah, karena kan pemakaiannya sedikit hanya ingin gumpalan apa namanya jadi sedikit kental. Nah, kita benar-benar harus aduk dengan rata. Mengawetkan. Tidak mempercepat jamur tumbuh pastinya, pengawet. Dan benzoat ini juga digunakan di industri makanan. Jadi insya Allah teman buat apa namanya buat lingkungan. Jadi buang. Nah, ini kalau kita nggak ngerti kita pernah mungkin salah ya. NP10 NP10 sama kita pernah Ampitol Galaxolide M500 mengganti Galaxolide.